الله ربي والإسلام ديني Kita masih ingat cerita tentang seekor onta. Yang onta itu ngamuk di kandangnya sehingga pemilik onta ini kebingungan. Dia taruh onta itu di kandang besar di seperti kebun dan dia banyak urusan di kebun itu, tapi dia berapa hari tidak pacak masuk. Kenapa? Ada onta ngamuk, onta milik dia tadi itu. Nah, ngamuk sampai ujung-ujung dia mengadu kepada Rasulullah, urusan duniawi, ngadu kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mendengarkan berita itu, Rasul pun datang menghampiri. Sahabat mengatakan kalau ontanya gila, ngewong masuk ke kebun langsung dikejarnya. Baru dengar pintu terbuka langsung dikejarnya. Siapapun masuk bakal diterjangnya, bakal diserunduknya. Sudah macam gila onta tadi itu. Datang adu kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah pun menghampiri. Di mana kata Rasulullah? Datang Rasulullah dengan sahabat dengan orang tadi. Sampai di kebun tadi, cukup luas kebun itu. Rasulullah nanya, mana onta yang kau katakan gila? Ditunjuknya, sedang duduk di bawah pohon. Oh itu kata Rasulullah. Ya sudah kita dekati. Oh jangan ya Rasulullah katanya. Jangan ya Rasulullah. Nah ngapo kata Rasulullah? Itu onta gila ya Rasulullah. Dia bakal ngamuk. Siapapun yang datang yang masuk kepada perkarangan ini, kebun ini, dia bakal kejar, dia bakal terjang atau diseruduknya. Senyum Rasulullah. Tidak apa-apa, buka kata Nabi. Aku akan menghampirinya. Jangan ya Rasulullah. Dia tetap bertahan untuk jangan. Itu onta kata dia. Kalau dengar pintu pagar itu buka dia langsung bangun dan dia langsung bangkit. Siapapun yang masuk bahkan dikejarnya. Sampai macam itu Rasulullah ngomong, buka kata Rasulullah. Ini sahabat kebingungan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat tadi untuk meyakinkan onta itu kenal siapa aku. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, buka kata Rasulullah, onta itu kenal siapa aku. Dan ini sahabat tadi akhirnya tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Maka dibukakan. Subhanallah. Begitu pintu pagar tadi dibuka, benar onta yang tadi keadaan sedang seperti ngoleng tak tidur, dengar suara pagar terbuka itu langsung tegak, bangkit. Ini orang yang pemilik kebun ini kebingungan, ketakutan. Sahabat juga langsung khawatir. Ya Rasulullah, bangun dia. Rasulullah senyum, tetap jalan Rasulullah. Buka pintu, masuk Rasulullah. Begitu Rasulullah jalan, itu onta bangun dari jarak yang cukup jauh, onta itu lari kencang. Sahabat ketakutan, khawatir kalau sampai apa yang dikatakan pemilik onta ini terjadi pada Rasulullah, dia bakal seruduk Rasulullah, dia bakal terjang. Sehingga sahabat pun mendampingi Rasulullah sambil nyambut pedang. Kata Rasulullah, jangan simpan pedang kamu Rasulullah. Wallah demi Allah dia tidak bakal mengganggu aku kata Rasulullah. Tidak bakal melukai aku, tidak bakal mengganggu aku. Dia kenal siapa aku kata Rasulullah. Terus ngejar onta, ngejar Rasulullah tetap jalan. Sampai sahabat disuruh Rasulullah tunggu di belakang, Rasul maju. Begitu lari kencang onta tadi, begitu sudah dekat dengan Rasulullah, dia pun memperlambat larinya dan akhirnya berjalan sampai dia tertati-tati mendekati Rasulullah. Sahabat menjadi penonton. Begitu dekat sama Rasulullah, dia pun menghampiri Rasulullah. Dia pun langsung duduk di depan Rasulullah dan dia cium kaki Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Dan Rasul pun memperlakukan seperti anak kecil. Begitu dia cium kaki Rasulullah, diusap kepalanya oleh Rasulullah. Rasul pun duduk lalu ngobrol dengan ini onta. Ditanya Rasul, ngapo kau macam ini? Di bahasa kita tuh, ngapo kau macam ini kata Rasulullah, membuat resah pemilikmu. Maka onta ini pun ngadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dengan mukjizat yang Allah berikan paham bahasa onta ini. Dan onta ini pun yang diberi Allah kepahaman dengan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu ikhwan, apa yang diadukan? Yang dikatakan Nabi Muhammad tadi. Dia ngeluh, dia sudah dari masa dia masih kecil sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia besar, dia dipergunakan oleh majikan untuk kerja. Sampai akhirnya dia sudah tua, masih dipaksa untuk tetap kerja padahal sudah waktu untuk tidak boleh lagi kerja dia. Aku sudah tua, di bahasa kita ini harus menjadi aku ni dari kecil sampai aku bujang sampai aku besar, aku terus dipekerjakan dan aku sudah tua, aku tidak kuat lagi, tapi aku dipaksa untuk kerja. Kalau aku tidak bekerja, aku dipukul. Jadi ya gini sikap aku ya Rasulullah, agar aku tidak lagi disuruh, aku ngamuk. Ngadu sama Rasulullah seperti itu. Maka Rasulullah SAW pun senyum dan memberikan kabar gembira kepada, baik kata Rasulullah, aku akan ngomong sama majikan kau. Ya, untuk dia tidak lagi memperlakukan kau seperti itu. Kalau dia mau apa yang kau lakukan, kalau dia tidak lagi memperlakukan aku dengan seperti itu, aku akan berbuat baik katanya. Aku tidak akan ngamuk lagi. Maka dipanggil oleh Rasulullah pemilik onta tersebut. Rasulullah ngomong, apa benar? Ini onta ngadu sama aku kalau kau memperlakukannya begini dan begini. Ini sahabat tidak pacak mengingkari.
Karena apa yang disampaikan onta itu benar. Dan dia pun mengakui dan dia pun nangis di hadapan Rasulullah, minta maaf kepada Rasulullah dan minta sampai ke maaf kepada onta tadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan itu kepada onta tadi. Begitu disampaikan, onta ini ngingok, majikannya nangis, majikan duduk depan Rasulullah. Maka dibisikkan Rasulullah SAW, majikan kau minta maaf. Dia mengakui kesalahan dia dan kezaliman dilakukan, dan dia berjanji tidak akan pernah memperlakukan engkau lagi dengan seperti itu. Bahkan majikan yang tadi ngomong, ya Rasulullah, mulai hari ini, mulai detik ini, sampaikan kepadanya, aku tidak akan memerintahkan apapun pekerjaan sekecil apapun kepada dia, tapi kan kubiarkan dia cuma makan, main dan tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disampaikan Rasulullah kepadanya, ini onto, masya Allah. Ketika dengar itu, berlinang banyak mata, karena dia ngasih benar-benar dapat pertolongan dari Rasulullah. Lalu dia pun langsung lari gembira keliling menunjukkan kegembiraannya. Sahabat yang ngasih pun melok menangis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.